A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita sampai pada titik ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit tauziah, sedikit ceramah mengenai Allah itu maha baik, tapi kenapa Allah ciptain neraka? Allah maha baik, kenapa Allah ciptakan neraka buat manusia? Jadi begini teman-teman, Allah itu sangat baik, baik sekali. Dan termasuk di antara kebaikan Allah itu adalah adil. Allah itu memberikan sesuatu dengan porsinya. Allah memberikan seseorang dengan kadar yang dia lakukan. Dan itu pun harus. Coba kita lihat. Apakah dikatakan bos yang baik apabila ia menyamaratakan antara karyawannya? Ada karyawan yang rajin, ada karyawan yang malas, ada karyawan yang kurang ajar, ada karyawan yang punya adab, semua disamain. Itu justru jadinya tidak adil. Nanti orang-orang yang berusaha keras akan bilang, ngapain saya berusaha keras kalau saya tetap disamain dengan yang lain? Kenapa saya harus beradab, sedangkan yang kurang ajar pun akan diperhatikan dengan cara yang sama, akan diberikan rewards dengan cara yang sama, dan saya nggak berbuat dosa pun akan dikasih punishment dengan cara yang sama. Jadi, reward dan punishment adalah sebuah hal yang alamiah. Ketika kita bilang orang itu baik, berarti salah satu sifat kebaikan adalah adil. Ketika orang berbicara tentang adil, maka tidak ada adil yang paling adil melebihi adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kalau teman-teman yang ngalamin pembantaian di New Zealand, ada 49 orang yang meninggal ditembak secara sadis. Bahkan kepalanya ditembak sampai isi kepalanya keluar. Pertanyaan saya adalah, 49 orang itu meninggal di masjid, pelakunya ketangkep, dia kemudian diadili. Apa hukuman paling berat menurut teman-teman sekalian? Baik, kita taruh saja hukuman mati. Pertanyaannya, itu orang yang matiin 49 orang di New Zealand itu bisa mati berapa kali? Matinya cuma sekali kan? Sedangkan yang dibunuh ada berapa? Ada 49. Oke, bayangin, ada 49 keluarga yang mereka baris di belakang pengadilan untuk meminta keadilan pada orang tersebut. Taruhlah Anda termasuk salah satunya. Anda adalah urutan ke-47 misalnya. Ada 1-49 sebagai warga negara yang baik, dan ketika Anda juga hakim yang baik menuntut keadilan kepada orang ini, maka hakim bilang matiin orang ini. Matiin dengan cara apa? Ya udah, kita taruh saja dengan cara yang sama, ditembak. Tapi matinya cuma bisa sekali. Matinya nggak bisa sampai 49 kali. Oke, dia sudah mati. Orang pertama mundur. Dia sudah mendapatkan keadilannya. Tapi ada 48 lagi yang ngantri dan termasuk Anda di belakang itu. Pertanyaannya, apa keadilan yang bisa di-apply dalam kondisi seperti itu? Disitulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam Quran surat An-Naba ayat 21-26. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yazuquna fiha barda wala syaraba illa hamima wa gassaqa jazaa'an wafaqa. Allah katakan, itulah sesungguhnya jahanam. Itu menanti-nanti, menungguin banget. Dia mengendap-endap kapan orang-orang yang memaksiati Allah nanti akan dilemparkan kepadanya. Dan ketika dilemparkan kepadanya, dia gak akan bisa keluar selama-lamanya.
berada di sana bergenerasi-bergenerasi dan tidak akan habis-habis. Mereka tidak akan merasakan dingin, mereka tidak akan kemudian mendapatkan minum kecuali minum daripada air yang mendidih dan nanah. Dan itu adalah balasan yang setimpal bagi mereka. Kenapa? Ada orang-orang yang tidak mendapatkan keadilannya di dunia dan Allah akan menghantarkan keadilan itu di akhirat. Itu senantiasa sebuah reward dan punishment. Itu adalah cara melihat yang pertama, teman-teman. Cara melihat yang kedua, teman-teman sekalian. Suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, setiap daripada umatku, kullu ummati yadkhulunal jannah. Mereka semua masuk surga. Lalu kemudian Rasulullah melanjutkan, illa man aba, kecuali yang gak mau. Sahabat bertanya, emangnya ada yang gak mau ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ada yang gak mau. Siapakah mereka? Mereka yang memaksiati saya dan kemudian tidak ikut dengan cara saya. Mereka adalah yang gak mau masuk surga. Nah, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika telah menciptakan manusia, Allah ngasih tahu, ini tempat kalian, kampungnya di surga. Kalian nanti akan balik ke sini. Maka berbuatlah yang baik, jadilah khalifatul fil ard, jadilah kemudian manajer di muka bumi, perbaiki hubungan di antara manusia, jangan merusak bumi, sayangi manusia. Ini saya kasih aturan, terapin ya. Nanti kalau kamu terapin, nanti kamu akan balik kepada saya dalam kondisi saya ridoin dan kampung halamanmu telah menanti. Tapi begitu setelah ke dunia, ada beberapa yang lupa dengan janjinya kepada Allah. Ketika kemudian mengatakan, ya Allah, kami menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah pencipta kami, nanti kami akan balik ke surga. Dia lupa dengan semua itu. Ketika dia lupa, dia merasa dunia adalah segalanya. Dia gak mau lagi balik ke kampung halamannya ke surga. Nah, kalau nanti hari kiamat sudah selesai, manusia nanti dikembalikan kepada Allah. Yang beriman pada Allah akan masuk surga. Terus yang gak beriman kemudian kemana? Kan kasihan. Maka yang gak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasihlah neraka. Karena mereka gak punya tempat. Kan kasihan kalau gak punya tempat. Maka dimasukin ke neraka. Karena gak adil jika dimasukin ke surga. Nah, maka Allah ciptakan surga sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Untuk ngasih tahu kepada manusia, kamu itu semua pingin tak masukin ke surga loh. Kalian itu mudah banget masuk surga loh. Rasul udah bilang setiap umatku masuk surga. Udah pasti. Rasul bilang ada orang yang masuk surga cuma dengan sebiji kurma. Ada orang yang masuk surga cuma dengan ngasih makan anjing. Pelacur ngasih makan anjing bisa masuk surga. Cuma ada yang gak mau. Nah, yang gak mau itu kemudian dikasih tempat, yaitu neraka. Default semua orang itu masuk surga, kecuali yang gak mau. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.